Awal Agustus tahun 83 cuy, sebuah karung mengapung berbau busuk ditemuin di tepian Sungai Ciliwung di sekitar kawasan Marunda, Jakarta Utara. Orang-orang di sekitar TKP pun mulai berkerumun tuh, saking keponya cuy. Sampai akhirnya pada kesel semua karena begitu karung ini dibuka, isinya itu di luar ekspektasi mereka. So the mystery and frustration for homeowners continues. Pada dekade 80-an, pemerintah Orde Baru memburu dan membunuh para preman, perampok, copet, dan bromo curah cuy, dengan dalih keamanan dan stabilitas negara. Bahkan di beberapa kesempatan orang yang diketahui memiliki tato pun juga diburu cuy di masa itu. Karena emang di masa lalu cuy, orang bertato tuh masih tabu cuy di Indonesia sendiri, dan identik dengan preman dan dikenal sebagai orang-orang yang melanggar norma budaya timur. Petrus sendiri adalah istilah yang diciptain sama masyarakat Indo pada saat itu dan berbagai media massa. Sementara di operasi resminya, ABRI, kepolisian, dan pemerintahan Orde Baru nyebut sebagai operasi celurit yang dikemas dengan nama Operasi Pemberantasan Kejahatan atau OPK. Orde Baru di dekade 70-an masih ngerasain bulan madu cuy, pas ngerasain manisnya ekspor minyak. Dan hal itu membuat ekonomi nasional tumbuh bergeliat. Sektor minyak dan gas jadi sumber pendapatan negara yang sangat menguntungkan pada saat itu karena naiknya harga minyak dunia yang menyentuh sampai di angka 11,6 dolar per barrel. Saat itu cuy, pendapatan negara bahkan tercatat sebesar 246,2 miliar pada tahun 69 sampai 70. Naik drastis 600% jadi 1,77 triliun rupiah di tahun 74 sampai 75. Hal ini tuh terus berulang sampai di tahun 79. Harga minyak dunia pada saat itu berada di kisaran 31,6 dolar per barrel cuy. Yang bikin kontribusi ekspor kita berdampak juga pada APBN yang jumlahnya ngelebihi pajak dan investasi pemerintah dari 118,2 miliar di tahun 69 menjadi 4 triliun di tahun 79. Budaya patronasi pun kemudian tumbuh cuy dalam lingkaran kroni dan keluarga Soeharto. Patronasi itu sendiri adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu negara untuk membuat deal-deal bisnis dalam bentuk kontrak kerja dengan negara lain cuy. Umumnya sih yang megang patronasi sebuah negara itu kepala negara emang. Tapi bulan madu bisnis ekspor minyak cuy gak berlangsung lama. Karena ketika memasuki awal tahun 80-an, pemerintah mulai kelabakan karena pemasukan terbesarnya itu turun drastis pula. Dari yang semula harganya 30 dolar per barrel menjadi 10 dolar per barrel. Akibatnya pinjaman-pinjaman komersial dari luar negeri pun segera masuk ke kas negara melalui beberapa perusahaan-perusahaan negara seperti Pertamina. Ini terpaksa dilakuin buat terus menopang cadangan devisa kita cuy, yang 80% pemasukannya kemarin-kemarin diraup dari ekspor minyak. Selain itu, devaluasi mata uang, pemakaian buruh murah, termasuk pemotongan subsidi BBM dan bahan pokok terpaksa dilakukan juga untuk ngejaga kestabilan ekonomi dalam negeri. Di sisi lain, masyarakat mulai kesulitan secara ekonomi cuy karena harga-harga komoditas naik drastis. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, kondisi makin semerawut cuy karena adanya arus urbanisasi yang gak terbendung. Dampaknya adalah kemiskinan dan pengangguran yang mulai merajalela di mana-mana. Situasi keamanan di masyarakat pun gak menentu karena timpangnya strata sosial ekonomi masyarakat itu sendiri yang gak terkendali. Ditambah dengan eksistensi geng dan kelompok preman yang makin berani menunjukkan aksinya cuy secara terang-terangan. Para residivis ini dengan berbagai julukannya, ada Gali. Gali itu sebuah akronim yang kepanjangannya itu gabungan anak liar. Ada Jagger, ada bromo corah, preman, dan sebagainya. Mereka ini cuy biasanya menguasai lahan parkir, toko, pasar, dan tempat hiburan malam. Kemudian juga dengan bengisnya melakukan berbagai tindak kejahatan kayak ngerampok, nyuri, begal, copet, bahkan ngebunuh siapa aja buat ngedapetin rampasannya. Mereka nggak ragu-ragu dalam melakukan hal itu.
Mereka nyiptain teror di tengah risaunya masyarakat yang saat itu udah dipusingin sama ekonomi negara yang gak stabil cuy, ditambah dengan tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Menyikapi hal ini, mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat mulai tuh rajin turun ke jalan, demo-demo cuy, sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai gak becus menjalankan roda ekonomi dan kestabilan keamanan. Dari sinilah Soeharto dan Orde Barunya mulai menjalankan demobilisasi politik. Abdul Aziz yang dalam bukunya berjudul Ekonomi Politik Monopoli terbitan 2018 menyebut saat itu cuy, Soeharto melakukan penghancuran gerakan mahasiswa, pemberedelan majalah, koran, dan mulai menggunakan penembak-penembak misterius ini yang kemudian disingkat dan dikenal sebagai Petrus untuk melancarkan tujuan-tujuan politiknya. Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus tahun 82, Soeharto secara gamblang memberi perintah ke Laksamana Sudomo yang saat itu ditunjuk sebagai Pangkop Kamtib dan seluruh jajaran ABRI buat numpas dan memberantas preman dan kelompok-kelompok sejenisnya agar diberangus sampai ke akar-akarnya. Awal Agustus tahun 83 cuy, sebuah karung mengapung berbau busuk ditemuin di tepian Sungai Ciliwung di sekitar kawasan Marunda, Jakarta Utara. Orang-orang di sekitar TKP pun mulai berkerumun tuh, saking keponya cuy. Sampai akhirnya pada kesel semua karena begitu karung ini dibuka, isinya itu di luar ekspektasi mereka, yaitu cuma bangkai babi. Karena sebelumnya mereka menduga-duga karung itu berisi mayat dari korban penembakan misterius atau Petrus yang sering ditemuin di tempat-tempat umum. Dalam catatan Tempo edisi 6 Agustus tahun 83, kejadian-kejadian seperti ini tuh katanya nyebar secara merata di berbagai daerah cuy. Bulan Juni sebelumnya contohnya sebuah mayat nggak dikenal ditemuin di pinggiran Sungai Cimedang, Kabupaten Ciamis. Di bagian tenggorokan dari mayat itu terdapat luka menganga, kepalanya pecah, darah keluar dari mulut, hidung, dan lubang lainnya. 1 bulan kemudian sebuah mayat juga teridentifikasi bernama Edi Joni yang dikenal sebagai seorang gali dari Pasar Johar, Karawang. Ditemuin tewas mengenaskan di kandang kambing cuy, gak jauh dari rumahnya. Kepalanya luka akibat bacokan, sedangkan di lehernya terdapat bekas jeratan tali rafia. Sehari-harinya Edi sendiri dikenal masyarakat sekitar suka malakin sopir dan pedagang pasar. Emang sih cuy, setelah pidato Soeharto yang memerintahkan buat memberantas para preman ini di malam 17 Agustus itu cuy, jajaran ABRI beserta kepolisian tuh langsung berkoordinasi dan ngebahas sebuah upaya buat ngejaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk langkah-langkah penanganannya. Tanggal 19 Januari tahun 83, rapat koordinasi pun berlangsung di markas Kodam Jaya yang dipimpin Laksamana Sudomo sendiri selaku Pangkop Kamtib. Rapat juga dihadiri Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wagub DKI Jakarta. Rapat yang ngebahas keamanan ibu kota saat itu memutuskan untuk melaksanakan operasi menumpas kejahatan bersandi Operasi Celurit cuy, di Jakarta dan sekitarnya. Operasi yang juga dikenal dengan Operasi Pemberantasan Kejahatan atau OPK ini kemudian diikuti oleh Polri maupun ABRI yang ada di kota-kota lain seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, hingga Samarinda cuy. Tapi cuy, sebelum operasi celurit yang resmi dari pemerintah diberlakukan di bulan Februari tahun 83, Yogyakarta dan di beberapa wilayah di Jawa Tengah disebut-sebut sebagai daerah pertama yang menjalankan operasi ini ke para bandit dan gengnya. Sejak itulah mayat-mayat misterius mulai ditemuin masyarakat di sejumlah tempat setiap harinya cuy. Kayak contohnya di jalan raya, sungai, pasar, tempat pembuangan sampah mungkin ya kan, dan bahkan di dekat tempat pemukiman warga atau perkampungan warga gitu cuy. Ciri-ciri umum kondisi luka para mayat yang ditemuin warga ini mayoritas sama cuy, yaitu terdapat luka di kepala dan leher dengan tangan terikat. Mereka juga kebanyakan punya tato di anggota tubuh mereka yang umumnya emang ciri yang digunain aparat untuk melakukan razia resmi guna menjaring pelaku kejahatan ini juga diidentifikasi melalui tatonya. Dan secara umum warga sekitar juga mengenali korban sebagai tukang onar di kampung-kampung mereka. Ada yang lega tapi ada juga yang ngerasa kehilangan cuy, seperti keluarga-keluarga korban yang diketahui dari tingginya laporan masyarakat mengenai orang hilang yang kemudian menimbulkan masalah lain. Mereka yang hilang menurut pengakuan keluarga adalah sebagai orang biasa sebenarnya, gak pernah terlibat
keonaran atau kericuhan. Kalaupun sebelumnya dikenal sebagai preman, tapi katanya sudah insaf dari dunia premanisme, kata keluarganya atau keluarga dekat yang dianggap komplotan dari preman atau gali ini sendiri. Kehebohan masyarakat soal temuan mayat misterius ini menggiring media massa dalam melabeli sosok yang mengeksekusi para preman dan gali ini sebagai Petrus atau penembak misterius. Dari sinilah muncul istilah Petrus alias penembak misterius. Sejak diberlakukannya operasi ini di awal tahun 83, Petrus mulai dirasakan efeknya oleh masyarakat sendiri cuy. Angka kriminalitas di berbagai daerah menurun drastis. Puluhan orang yang selama ini dianggap sebagai pengacau ketertiban di masyarakat ditembak dan dieksekusi. Beberapa dari mereka malah dengan kesadaran diri menyerahkan diri ke polisi. Ketakutan cuy, karena emang brutal banget pembunuhannya. Tapi ternyata bukan angka kriminalitas doang cuy yang menurun. Pendapatan pajak daerah yang sebelumnya dipangkas sama para preman ini berhasil dikembalikan ke kas daerah. Contohnya catatan pajak Pemda Kodya Yogyakarta tahun 83-84 yang dapat 500 juta per tahun berbanding jauh dengan tahun sebelumnya yang cuma dapat 120 juta per tahun. Para pendukung ataupun yang pro terhadap operasi celurit atau Petrus ini kemudian terus-menerus muncul di tengah masyarakat cuy. Karena emang ngerasain perubahan signifikan di kehidupan sosial bermasyarakat mereka dalam hal kriminalitas dan premanisme. Mereka bahkan bersedia jadi relawan sebagai eksekutor atau tugas lainnya untuk membasmi para preman ini. Di kalangan yang pro ini ada yang beranggapan lebih baik ngorbanin sedikit orang daripada harus ngorbanin banyak orang dengan kerugian karena jadi korban kejahatan di masa yang akan datang. Anggapan masyarakat yang pro ini seakan-akan menyetujui apa yang disampaikan oleh Soeharto sendiri ketika secara terang-terangan atau secara gamblang menanggapi tentang banyaknya temuan mayat misterius. Kata Soeharto, saat itu emang mayat yang ditinggalin gitu aja di jalan-jalan itu buat shock terapi cuy bagi para preman-preman yang masih hidup. Di sisi lain juga ngasih pengertian ke masyarakat luas bahwa perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Sebagaimana yang pro, yang kontra pun juga banyak cuy. Para penentang Petrus ini kebanyakan muncul dari beberapa tokoh agama dan pejuang HAM. Keduanya menentang dengan tegas pembunuhan tanpa pengadilan itu cuy. Mereka beranggapan bahwa seorang penjahat sekalipun harusnya diberi kesempatan untuk menyesali perbuatannya dan bertobat. Hal serupa juga disampaikan oleh mantan Wapres Indonesia, yaitu Adam Malik, yang menyebut bahwa pengadilan singkat harusnya bisa dilakuin sama pemerintah terhadap para preman ini. Kalau perlu, kata Adam Malik nih cuy, kalau perlu tangkap penjahatnya pas pagi di sidang siang dan sore baru dieksekusi. Karena menurut Adam Malik berarti kematiannya para penjahat ini atau preman ini karena putusan pengadilan, bukan semata-mata karena kesewenang-wenangan pemerintah. Selain itu artinya negara ini berjalan di atas landasan hukum yang faktual. Spekulasi pun terus bermunculan cuy mengenai kebijakan Petrus yang mulanya berdasarkan atas keamanan semata mengerucut jadi dinamika politik Soeharto atau era Orde Baru. Isu retaknya hubungan Ali Murtopo, sang raja intelijen era Soeharto, dengan Soeharto sendiri terus berembus di kalangan elit dan kalangan masyarakat tertentu cuy. Mereka dikabarkan gak lagi harmonis setelah peristiwa Malari tahun 74. Para preman yang diburu sama Petrus ini, yang didata, dicari dan dibunuh ini dicurigai adalah anak buahnya Ali Murtopo yang berada dalam jaringan Opsus pimpinannya dulu. Dulu konon katanya mereka dikerahkan oleh Ali dalam upaya mendukung legitimasi Golkar dengan meneror para saingan politik di wilayahnya menjelang pemilu. Nah, Soeharto ini cuy katanya berniat menghapus kaki tangan Ali di daerah dengan Petrusnya. Dugaan ini juga diperkuat ketika LB Murdani diangkat jadi Pangkop Kamtib tahun 84 menggantikan Sudomo. Setelah Murdani diangkat, dengan restu Soeharto juga dia langsung bubarin Opsus-Opsus yang bertahun-tahun jadi kendaraan politik Ali Murtopo. Jadi kalau emang dugaan ini bener cuy, sebenarnya Petrus itu juga nggak mulia-mulia amat lah cita-citanya ya kan, memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan, enggak. Yang terjadi adalah perang elit di tubuh ABRI itu sendiri guna menyingkirkan loyalis-loyalis Ali Murtopo. Tapi secara pribadi gue adalah salah satu fans dari Soeharto cuy, dengan segala kontroversinya tentunya. Bagi gue Soeharto itu sosok guru politik yang ngajarin politikus-politikus hari ini berpolitik.
Cara dan penerapan politiknya mencerminkan Raja Jawa yang tegas meski ada pro kontra di belakangnya. Gua nggak sanksikan itu ya kan. Tapi di balik kontroversinya dia nggak pernah ngelupain masyarakat terbawah sekalipun. Kalau ngomongin korupsi dari zaman Soeharto sampai sekarang korupsi juga nggak terus menurun cuy. Tetap ada terus ya kan. Tapi bedanya kalau dulu korupsi itu diawasi dan dikuasai oleh Soeharto dan sedikit kroninya, tapi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang paling bawah juga nggak dilupain sama pemerintah. Tapi kalau zaman sekarang korupsi ugal-ugalan yang dilakukan para elit hanya dinikmati oleh segelintir penguasa, tapi lupa dengan masyarakat terbawah. Jadi kesenjangan ekonomi begitu ketara cuy di lapisan bawah. Kalau lu anggap omongan gua ini subjektif karena gua fans dari Soeharto, coba lu sekarang tanya sama bapak lu atau kakek lu dah ya, yang pernah hidup di zaman Orde Baru. Tanyain enak mana cari duit di zaman Orba atau sekarang. Gue yakin 80% pasti jawabnya enak zaman dulu. Kalau alasannya bisa beragam ya, kita bisa berdebat lah dengan itu. Tapi dulu kesenjangan ekonomi nggak kayak sekarang lah, kelihatan kontras kalau sekarang. Dan kalau gue boleh pinjem statement dari Sujiwo Tejo, gue setuju sih sama yang dibilang sama Mbah Tejo, bahwa emang masyarakat Indonesia sampai hari ini pun sebenarnya masih butuh pimpinan otoriter cuy. Karena kalau ngomongin demokrasi cuy, sebenarnya kita ini belum bisa lah menerapin demokrasi secara utuh atau penuh, karena tingkat pendidikan dan emosi sosial masyarakat yang belum stabil dan setara kayak di Eropa maupun Amerika. Di Indonesia, sorry to say, pasti kalian protes. Yang paling cocok memimpin Indonesia, ini Sujiwo Tejo yang ngomong, adalah tangan besi. Karena cocoknya orang Indonesia itu beda sama cocoknya orang sana. Kenapa orang kangen Soeharto? Karena itu. Banyak orang memuji Soeharto. Aku tanya ke orang, kita hidup di atas bumi atau di atas kertas? Di atas bumi, oke. Berapa banyak dokter yang di sekolahin super semar? Yang sekarang jadi orang semua gitu. Ada taman mini. Ada itu ngeruk rakyat, menindas. Siapa yang tidak mengeruk? Aku tanya. Berdirinya kalian sekarang cengenges-cengenges di piramida, itu berapa juta yang terbunuh di situ? Sekarang kalian cengenges-cengenges di Senayan, berapa orang Betawi yang terusir ke Tebet? Dari Tebet terusir lagi ke Condet. Berapa tangisan? Sekarang kalian jogging-jogging lari-lari di Senayan. Jadi tempat sidang Presiden, berapa orang yang menangis waktu pembangunan Monas, patung selamat datang waktu. Udah sejarah politik persoalan waktu. Bukan Pak Harto bener loh ya, tapi masa salah melulu? Gak mungkin orang ada gitu. Semua orang itu plus minus. Pemimpin tangan besi akan mematikan nyali. Tapi pemimpin yang dinabikan akan mematikan nalar. Kebebasan yang terlalu transparan bikin masyarakat kita itu jadi ugal-ugalan cuy. Gua ambil sedikit contoh. Para teroris bom Bali 1 dan 2 di tahun 2002 dulu baru berani masuk ke Indonesia karena dengar Soeharto udah lengser cuy. Sebelumnya mana berani aliran-aliran sesat dan keras itu muncul di zaman Soeharto. Kalaupun berani bikin onar, ya tinggal milih aja mau hilang atau mati di tempat gitu aja. Tapi gua nggak yakin sih mereka bisa dengan lancar menjalankan aksi mereka karena tindakan preventif pada masa Orba itu sangat-sangat ciamik cuy. Soeharto itu punya jenderal-jenderal martir yang meski bengis juga sangat mumpuni dalam menjalankan perintah dari Soeharto cuy. Dan praktis setelah tampuk kepemimpinan tirani otoriter Soeharto jatuh, sekelompok pembikin onar bertubi-tubi masuk jaringannya ke Indonesia, membuat kerusuhan dan nyebarin paham-paham sesat ke kalangan masyarakat. Dan sampai hari ini cuy, pelaksana Petrus nggak pernah diadili, dan pemerintah sampai hari ini pun enggan bertanggung jawab terhadap para korban dan keluarganya. Menurut catatan tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM, jumlah korban selama operasi Petrus diberlakukan mencapai 10.000 orang, belum lagi para mahasiswa dan yang dianggap provokator massa yang melawan pemerintahan Orde Baru.